Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, Ibu Haji Elbi, bersyukur pada malam hari ini beliau Ibu Elbi dalam sebagai pemangku hajat yang berbahagia, inspirator, salah satu inspirator kita semua, beliau adalah ikhwan murid Abah yang rajin jalan kaki agar sehat lahir dan batin. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa sehingga kita semua bisa sehat secara fisik dan secara batin, dan kita belajar dari beliau sebagai pemangku hajat pada malam hari ini. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang berbahagia, bahwa kita bertasawuf ini sehat tidak hanya fisik. Selain fisik penting, tetapi juga batin juga penting. Artinya tidak hanya fisik saja batin tidak sehat, tidak hanya batin saja, tapi fisik tidak sehat. Mesti dua-duanya, keseimbangan. Maka pengarsa Abah juga menjaga kedua-duanya. Secara fisik beliau sangat sehat. Karena saya tahu betul, beliau dulu sering olahraga, main bulu tangkis, seperti itu. Ketika saya ingat masa-masa itu. Secara rohaniah kita punya zikir. Inilah dalam rangka membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu adalah akhlak. Sebagaimana di dalam kitab Fadlul Syuhur pada bulan ini adalah kita membahas Zulqa'dah. Salah satu huruf dari Zulqa'dah adalah akhlak alif. Akhlak itu moralitas. Akhlak itu bisa diartikan perangai, tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan, kelakuan, atau watak atau sifat yang melekat pada diri seseorang, itu namanya akhlak. Akhlak yang baik tentu kita semua tahu adalah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau yang Muhammad benar-benar berbudi luhur, berpekerti luhur yang agung. Ini adalah pujian Allah kepada Rasulullah. Dan akhlak itu ada dua, al-mahmudah wal mazmumah. Akhlak itu ada terpuji dan tercela. Akhlak terpuji adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu contohnya akhlak terpuji? Adalah pribadi yang sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang tidak baik, ya sebaliknya, bohong, malas, dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak yang tidak terpuji. Nah, kita tentu mesti memilih dari dua akhlak ini. Tidak mungkin kita memilih akhlak yang mazmumah. Karena ada konsekuensi yang kita ambil ketika akhlak kita tidak baik. Maka kita memilih akhlak mahmudah. Akhlak yang terpuji. Akhlak yang baik. Perilaku yang baik. Perkataan yang baik. Pribadi yang baik. Itulah akhlak yang terpuji. Nah, untuk mempelajari akhlak yang terpuji, Abah memberikan petunjuk kepada kita semua, yaitu kita mesti apa? Kita mesti belajar tasawuf. Al-ilmu alladhi yadullu ala dzalika huwa ilmu tasawuf. Ilmu yang menunjukkan kita kepada akhlak yang terpuji, yang mahmudah adalah tasawuf. Artinya, kalau kita penting untuk menjadi pribadi yang akhlaknya mahmudah, maka tasawuf ini menjadi wajib kita pelajari. Toriko ini menjadi wajib kita pelajari karena untuk menjadikan kita semua berakhlak seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar yang terdekat, yaitu pewarisnya Syekh Muhammad Abdul Ghos Saifullah Maslul, pengarsa Abah. Akhlaknya sangat terpuji. Kenapa? Karena beliau mempelajari ilmu tasawuf. Tasawuf ini
betul-betul menjadikan pribadi beliau dan guru-guru silsilah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Hatinya lembut, perkataannya bagus, perilakunya bagus, menghargai orangnya bagus. Karena bersumber dari kolbunya yang telah dididik dengan tasawuf. Nah maka Bapak Ibu semua, ikhwan akhwat, kita bersyukur kita semua sedang dididik. Hati kita menjadi pribadi yang baik. Kita sedang dididik menjadi akhlak yang baik. Dengan apa? Dengan tasawuf. Kata tasawuf ini wahadzal ilmu litahdzibil qulub. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu untuk mendidik hati. Nah, artinya hati ini bisa jadi lama-lama menjadi mazmumah, tidak terpuji kalau tidak dididik. Maka penting dididik. Dididik di sini tidak tidak akan bisa dididik hanya dengan hal-hal yang sifatnya biasa-biasa saja ilmunya. Karena banyak orang yang ilmunya secara pengetahuan bagus, tinggi, mohon maaf, tapi akhlaknya tidak bagus. Terjadi korupsi, perilaku menyimpang, kriminalitas, kemaksiatan, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Ini apa? Bukan berarti dia tidak mengerti hukum halal haram. Dia tidak mengerti konsekuensi ketika dia berbuat. Bukan tidak paham. Semua pengetahuan agama bahkan dia paham. Semua wawasan, konsekuensi hukum dan lain sebagainya dia paham. Tetapi ketika ditemukan dengan realitas, dia harus memilih. Disitulah antara kepentingan pribadi atau orang lain, atau dia tidak mengindahkan hukum halal haram, maka terjadilah sesuatu yang membuat dia celaka. Itulah akhlak yang mazmumah, yang tercela. Kenapa? Karena hatinya tidak dididik gitu. Yang dididik hanya knowledge-nya saja, pengetahuannya saja, wawasannya saja. Hari ini kalau kita lihat, Masya Allah, sekolah-sekolah yang model apapun, kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, dan segala macam cara untuk mencerdaskan anak-anak kita, mencerdaskan generasi sekarang. Generasi sekarang itu lebih cerdas, lebih pintar, lebih hebat, karena wawasan pengetahuan begitu mudahnya diakses. Sehingga kalau kita punya anak generasi-generasi alfa sekarang, kadangkala lebih pintar, lebih cepat untuk mengakses pengetahuan. Kita banyak menemui klien-klien remaja yang pengetahuannya hebat luar biasa. Wawasannya global. Tetapi di dalam kenyataannya, disitulah kita bicara akhlak sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena yang dididik bukan hatinya. Nah, tasawuf ini adalah ilmu yang mendidik hati orang. Pada saat ini tasawuf sangat penting dengan segala macam fenomenanya. Di mana orang dengan cara teknologi, metode pembelajaran membuat orang pintar, membuat berwawasan tinggi, kecerdasan yang luar biasa, tetapi lupa kolbu di situ perlu dididik. Maka ketika tasawuf hadir di tengah-tengah di era sekarang, ini menjadi penting agar terjadi keseimbangan. Tasawuf mendidik hati para remaja kita ini menjadi penting. Nah maka kalau dikatakan bagaimana mempelajari ilmu tasawuf di era sekarang, maka menjadi wajib belajar ilmu tasawuf sekarang. Fardu ain, wajib bagi pribadi orang yang ingin menghendaki pribadinya menjadi pribadi-pribadi seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berperilaku baik, berakhlak mahmudah, seperti guru-guru silsilah. Maka tasawuf ini menjadi wajib. Menjadi wajib bagi kita, pasangan kita, anak-anak kita, anak siapapun. Jangan sampai dikatakan, oh anak kiai, gus, tidak wajib. Tidak, semua orang berlaku pada saat ini adalah untuk mendidik hati, maka dia wajib mempelajari ilmu tasawuf. Nah inilah wahadal ilmu litahdzibil qulub. Wa samratuhu sakhawah. Sakhawatun nufus. Buah daripada mempelajari tasawuf adalah kemurahan hati. Ini menjadi penting. Murah hatinya, jiwanya. Wasalamatus sudur. Buah daripada orang mempelajari tasawuf yang di dalamnya ada thariqah, maka mendapatkan ketenangan jiwa.
penting di era sekarang, ketenangan jiwa, di mana orang banyak sekali mengalami jiwa-jiwa yang tidak tenang, hati-hati yang tidak murah. Wa husnul khuluqi ma'a kulli makhlukin. Ini juga menjadi penting. Mempelajari ilmu tasawuf adalah untuk mendapatkan budi pekerti pribadi kita, pribadi manusia kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua yang Allah ciptakan ini mesti ada budi pekertinya. Tidak kejam dengan makhluk Allah. Kalau kita lihat, Masya Allah, di lingkungan kita hari ini, kita melihat banyak sekali orang sangat egois gitu ya, mementingkan pribadi, tidak empati, simpati kepada sesama kita, Masya Allah. Kejam, sadis kepada sesama manusia, apalagi kepada makhluk, kepada hewan lain. Kenapa? Karena budi pekerti tidak ada dalam hatinya. Tasawuf tidak mendidiknya. Sementara dikatakan oleh pengarang Abah di dalam kitab Fadlul Syuhur, dengan kita mempelajari tasawuf, maka menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai budi pekerti yang baik kepada semua ciptaan Allah. Makuli makhlukin, semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah kita baik. Inilah tasawuf gitu. Nah, demikianlah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, kita bersyukur bahwa tasawuf ini kita pelajari yang di dalamnya ada torikoh, yang di dalam torikoh ada guru, ada murid, ada talqin, ada bayat, ada madrasah, ada zikir, ada adab. Itulah membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang akhlak mahmudah. Yang tiada lain, tasawuf ini mendidik hati kita. Tasawuf ini menjadikan kita murah hati, ketenangan jiwa, budi pekerti kepada semua ciptaan Allah. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang paripurna. Kita menjadi pribadi, perangai moralitas yang baik. Yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dicontohkan oleh guru-guru silsilah. Itulah tujuan kita. Itulah role model kita menjadi akhlak. Orang lain mungkin di luar sana mencari akhlak yang baik itu seperti apa. Moral yang baik itu seperti apa. Perilaku yang baik itu seperti apa. Susah kita mencarinya. Tetapi kalau kita punya role model, punya modeling. Oh, inilah moralitas orang yang kita model, perangainya bagus, tingkah lakunya bagus. Sudah kita model, kita ambil, kita tiru, kita ikuti, maka cetakannya sudah ada, blueprintnya sudah ada, blueprint mahmudah, blueprint akhlak mahmudah. Kita tinggal mengikutinya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Saya berdoa kepada Allah senantiasa untuk kita semua melalui karamah barokat Tuan Syekh Muhammad Saifullah Masul, khusus untuk Ibu Hajah Elbi sekeluarga diberikan pribadi yang baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sehat lahir batin, dan sama-sama bisa istiqomah dalam rangka kita mewujudkan pribadi-pribadi yang akhlakul mahmudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.